Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Saya selalu ingat percakapan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga bersama dengan para rasul ketika dia ditinggal di bumi ini. Ya, Tuhan Yesus memberikan sebuah amanat agung yang sampai hari ini dikenang oleh semua gereja yang mempercayai Injil sebagai firman Tuhan, bahwa amanat agung itu adalah warisan yang harus digenapi, yang harus dilaksanakan oleh setiap orang percaya. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Itulah amanat agung yang selalu kita ingat. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, di dalam amanat agung itu ada dua pokok yang paling utama, dan dua sub pokok lainnya. Yang dua pokok utama, pertama adalah yang ayat yang ke-19a, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, perintah yang pertama dari amanat agung tadi adalah menjadikan semua bangsa, tidak peduli rasnya apa, sukunya apa, tidak peduli warna kulitnya apa, semuanya diminta oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Ya. Terus pesan yang kedua yang utama yaitu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan. Diajar, semua orang diajar melakukan atau melaksanakan apa yang telah Tuhan ajarkan. Dan yang Tuhan ajarkan itu adalah kehendak Bapa. Baru dua sub lainnya. Yang pertama adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terus yang sub yang kedua adalah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tapi kita akan membahas pada perkara-perkara yang utama, yaitu jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan yang kedua adalah ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa Tuhan mementingkan pemuritan sebagai salah satu amanat agungnya? Ya, saya memberikan 3 alasan kenapa Tuhan mementingkan pemuritan ini. Yang pertama, bahwa manusia sejak lahir ya sudah terlahir sebagai orang yang terbelenggu, ya, orang yang terikat, karakternya sudah terbelenggu, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan untuk melakukan kehendak Allah, karena semua yang sudah ada yang dalam diri kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita semua terbelenggu oleh naluri dosa. Dan ini berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hanya firman Tuhan saja yang dapat memerdekakan orang yang terbelenggu tadi. Itu sebabnya alasan pertama kenapa orang harus dimuridkan, supaya mengerti kebenaran yang dapat memerdekakan. Alasan yang kedua adalah kehidupan di dunia ini keras. Ya, keras. Iblis berusaha keras untuk menggiring orang yang sudah percaya kembali ke kubangan yang lama. 2 Petrus pasal 2 ayat 22, Tuhan mengingatkan bahwa banyak orang yang sudah diselamatkan, tetapi mereka seperti anjing kembali kepada muntahannya, seperti babi kembali kepada kubangan yang lama. Ya, kembali kepada kehidupan yang terikat dengan iblis. Ya. Terus alasan yang ketiga adalah tuntutan Tuhan. Tuhan mempunyai tuntutan akan kualitas yang prima bagi anak-anak Tuhan. Tuhan tidak mau memiliki umat yang asal-asalan. Tuhan tidak mau memiliki orang-orang yang sembrono, orang-orang sembarangan. Kita akan bisa melihat dalam seluruh Injil ini bagaimana kualitas yang Tuhan inginkan adalah kualitas yang performa, ya, yang utama, yang excellent. Ya, kita lihat bagaimana surat Paulus, misalnya di 1 Korintus pasal yang ketiga,
2 Timotius pasal yang kedua, ya, kita diinginkan oleh Tuhan memiliki kualitas seperti dari emas, dari perak, dari permata. Nah, untuk itu setiap orang yang percaya harus mengalami transformasi supaya dapat sempurna menghasilkan buah-buah roh. Ya, transformasi dari kehidupan yang lama diubah atau ditransform pola berpikirnya, mindsetnya, sehingga tahu mana kehendak Allah. Seorang yang sudah ditransformasi, sudah diubah, dibebaskan oleh kebenaran tadi, yang dulunya sebelumnya dia dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, dulunya mereka terbelenggu, ya, dulunya tidak bebas, tidak merdeka untuk melakukan kehendak Allah, tetapi dengan transformasi tadi Tuhan membuat seseorang ini mengalami kelepasan untuk dia bisa ngambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup tanpa dipulihkan atau ditransform atau diubahkan seperti hati Bapa, memiliki hati Bapa, itu saya gambarkan seperti api di dalam sekam. Saudara tahu tumpukan jerami atau sekam begitu, misalnya di bawahnya ada api saja, ada bara gitu ya. Itu tidak akan berapa lama akan berkobar dan akan bulat-bulat, ya. Dan itu juga sama seperti kayak bom waktu, ya, bom waktu yang digendong oleh seseorang, dan hidup yang tidak diubahkan tadi itu akan cepat atau lambat itu akan mencemarkan banyak orang dan menghancurkan diri sendiri. Nah, iblis dan roh jahat itu berusaha keras untuk menyeret setiap kita kembali kepada cara hidup yang lama. Maka tadi saya katakan hidup ini keras. Ya, iblis menciptakan suasana di dunia ini untuk menentang kekristenan. Kita ditimbun dengan masalah-masalah kehidupan yang rumit, ajaran sesat di mana-mana, orang tidak mengendalikan pikirannya sehingga mereka semaunya sendiri mengekspresikan apa yang mereka tahu, apa yang mereka pikirkan, mereka ajarkan kepada orang-orang yang naif, ya. Terus hidup lama, keinginan daging itu digairahkan lagi, dibangkitkan lagi dan kembali menguasai seseorang. Saudara, dalam penentangan kekristenan ini kita sudah punya sejarah yang cukup lengkap, ya, mulai dari abad pertama tahun 60-an itu bagaimana Petrus, Paulus itu dibunuh di kota Roma, dan juga rasul-rasul yang lainnya mereka dibunuh di Asia, di Afrika sampai ke India. Thomas dihabisi di India, ya. Terus kemudian generasi kedua, generasinya Polikarpus yang kemarin saya bagikan, juga mengalami penganiayaan, pembantaian yang tidak ada peri kemanusiaannya. Di abad pertengahan yang kita sebut abad kegelapan itu inkuisisi, ada 50-an juta orang yang dibunuh, ya, hanya karena masalah agama, hanya masalah doktrin. Itu semua cara iblis untuk berusaha untuk mematikan gereja. Tetapi saudara, 2000 tahun kita tetap bisa lolos dari aniaya tersebut, dan kita merupakan bagian sisa-sisa yang dilepaskan, diluputkan oleh Tuhan, seperti Tuhan meluputkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Iblis juga dari sisi yang lainnya juga menimbun kita dengan masalah-masalah kehidupan, seperti kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Banyak orang Kristen, entah wanita, entah pria, tidak bahagia, anak tidak bahagia, orang tua tidak bahagia dengan anaknya. Ya, kita ditimbun masalah ekonomi, apalagi dengan PSBB seperti ini, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan bisnisnya, bangkrut, ya, hutang menumpuk. Saya mendengar oleh karena masalah COVID ini di daerah kita di Lampung ini ada 160 orang menjadi janda. Karena apa? Karena suaminya tidak memiliki pekerjaan dan mereka bercerai, ya, karena tidak lagi bisa memberikan nafkah. Juga sakit penyakit
yang mengancam, sepertinya tidak ada jalan keluar, orang bisa mengambil jalan pintas, cari dukun, cari kesembuhan alternatif yang tidak berasal dari Tuhan. Masalah-masalah lainnya menghantam banyak orang Kristen, ya cita-cita belum terpenuhi, misalnya mengharapkan keturunan, sudah lama menikah tapi tidak datang bayi yang menjadi impian mereka. Jodoh ya tidak datang-datang, sudah lama menjomblo ya tapi tidak ada orang yang mau meminang, mau melamar ya. Pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Nah, saudara, itu masalah-masalah hidup yang ditimbun, diurukkan kepada banyak orang. Terus kemudian ajaran sesat ya melanda di mana-mana. Kemarin saya mendengar ada di Papua ada seorang yang menyatakan dirinya sebagai Rasul Paulus kedua, yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus yang datang kedua kali itu bukan Tuhan Yesus, tetapi seorang manusia, anak manusia, ya manusia biasa yang datang menjadi Mesias yang kedua. Nah ini ya orang mulai kacau pikirannya ya. Saudara, segala ajaran yang tidak berpusatkan kepada kehendak Bapa, ya kehendak Bapa itu adalah apa yang diajarkan atau diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ya, semua ajaran yang tidak berpusat pada kehendak Bapa itu adalah sesat dan membinasakan. Ya. Rinciannya begini. Ya, ajaran yang tidak membawa orang kepada penurutan kepada kehendak Allah, tetapi sebaliknya mengkebiri kehendak Allah, sehingga orang hanya mengumbar sifat egosentrisnya. Artinya orang hanya mencari kepuasan diri sendiri, orang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Itu ajaran sesat. Ajaran yang menarik orang percaya kembali menikmati kesenangan dunia tanpa peduli keinginan Tuhan, tanpa peduli apa kehendak Allah, tanpa peduli apa panggilan Allah. Walaupun tanda-tanda Kristen masih ada, walaupun masih pakai salib, masih pakai pujian, masih pakai Alkitab dan sebagainya, ya yang merupakan ciri-ciri Kristen, tetapi kalau orang itu ditarik kepada menikmati kesenangan dunia, itu ajaran sesat. Kalau orang hanya diajar untuk memikirkan bagaimana mengejar harta, kemakmuran, kesejahteraan, ya tanpa mengerti untuk apa kemakmuran, untuk apa harta, untuk apa kesejahteraan itu, ya tapi hanya untuk diri sendiri, itu ajaran sesat. Terus yang berikutnya adalah ajaran yang menyebabkan orang Kristen tidak bisa bertumbuh, tetapi tetap bayi-bayi rohani, ya seperti di 1 Korintus pasal 3, ya orang bayi-bayi rohani itu adalah orang-orang Kristen yang egois, yang tidak mempunyai kasih dan suka mengelompok dan suka berpecah, ya. Nah, saudara, ini bayi-bayi rohani ini Tuhan tidak suka, tidak menyenangi mereka. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mengalami sebuah pertumbuhan yang progresif. Misalnya begini, pada waktu seorang baru lahir, ya orang tuanya akan puas kalau orang tuanya itu mendengar bayi itu menangis, ya gitu, nah, itu puas. Kenapa? Karena dengan suara tangisan itu anak itu, bayi itu pasti sehat, ya normal gitu. Nah kalau diem aja lah, itu mereka malah bingung gitu. Nah bayi pada umur 2 tahun atau 1,5 tahun, 2 tahun itu bapaknya akan sangat senang sekali kalau dia udah mulai bisa berjalan. Ya, nah kalau sampai 5 tahun tidak bisa berjalan, udah was-was, waduh anakku ini lumpuh gitu ya. Nah kesempurnaan bayi pada umur 1,5 sampai 2 tahun itu bisa berjalan. Nah ini kesempurnaannya. Ya, bayi 2 tahun tidak akan dituntut untuk bisa makan sendiri, tidak akan dituntut untuk tidak kencing di celana gitu. Tapi kalau umur 5 tahun itu masih kencing di celana, belum bisa makan sendiri gitu ya. Ini orang tuanya mulai was-was, ada sesuatu yang nggak beres nih gitu. Ya. Nah, tingkat kepuasan orang tua itu akan berkembang dengan seiring kenaikan umur si anak. Umur 10 tahun anak itu dikatakan
normal itu kalau dia bisa mulai mencari kawan sendiri, kalau dia mulai bergaul. Nah, orang tua akan khawatir kalau anaknya itu hanya di rumah, jadi hanya hidup untuk dirinya sendiri, hanya nonton TV terus begitu tanpa bergaul. Ini orang tua yang normal ya itu pasti akan mulai khawatir. Ya, mulai remaja umur 17, orang tua akan mulai senang kalau anaknya itu mulai bisa memperhatikan lawan jenis ya. Kalau nggak suka dengan lawan jenis, orang tua malah khawatir, waduh anakku ini ada masalah seksual ini bisa jadi homo atau lesbi begitu ya. Nah itu, kalau orang itu mengalami sebuah pertumbuhan itu ya secara jasmani, orang tua mengalami kepuasan, mereka mengalami sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, Bapa di surga juga sama, menginginkan manusia, kita semuanya juga mengalami satu perkembangan secara rohani. Nah, ajaran sesat lainnya adalah ajaran yang menyuburkan keinginan daging dan kebiasaan buruk. Ya, tidak mempedulikan kekudusan. Jadi kalau itu mengizinkan hal-hal yang jahat itu dikembangkan, diumbar, dieksploitasi, nah itu ajaran sesat. Ya, beberapa tahun yang lalu, ya sekitar tahun 60-an itu ada satu gerakan namanya Children of God, itu mengajarkan tentang seks bebas, produk dari neraka. Selama 30 tahun saya melayani, saya mengabdi diri saya sendiri maupun orang lain, ya kita ini sering mengalami fase yang namanya fata morgana. Fata morgana itu adalah kalau seseorang itu pergi ke padang pasir ya, kalau dia sudah lama kepanasan, kehausan, terus dia melihat kejauhan, sepertinya ada air, ada laut begitu ya. Tapi itu sebetulnya bayang-bayang pantulan dari cahaya matahari yang memantul ke padang pasir itu sehingga kelihatan seperti air ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia tahu, apa yang dia mengerti itu sepertinya benar. Tapi sebetulnya orang-orang tersebut, dan termasuk saya beberapa waktu yang lalu, itu sebetulnya teralihkan ya dari kebenaran. Nah, saudara, Allah memberikan waktu ya. Kalau Petrus menuliskan, jika sepertinya Allah lupa dengan janji kedatangannya itu bukan karena Allah lupa atau Allah mengabaikan waktu ya, tetapi itu memberikan waktu untuk kita kembali kepada jalan Tuhan, untuk kita bertobat. Maka jangan sampai waktu yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing itu terlampaui. Tapi sayangnya banyak orang mengabaikan ya, seperti Firaun memiliki kesempatan emas dalam hidupnya untuk diselamatkan ya, dengan 10 tanda tulas. Seharusnya dia sudah cukup kesempatan untuk bertobat, untuk melihat bahwa Allah yang disembah oleh Musa dan orang-orang Israel adalah Allah yang perkasa, lebih daripada dewa-dewinya, dewa Isis dan lain-lainnya. Tapi Firaun mengeraskan hati ya, dia tetap tidak mau mengakui bahwa Allah Yahweh yang disembah oleh Musa dan orang-orang Israel itu adalah Allah yang lebih unggul daripada dewa-dewinya ya. Nah, saya sendiri pernah mengalami satu masa yang saya bilang masa teralihkan dari kebenaran ya. Saya beberapa waktu yang lalu ada beberapa standar yang sebetulnya bukan dari Tuhan. Memang bukan dosa fatal, saya tidak hidup dalam perzinahan, saya tidak materialis ya, jadi pendeta untuk cari duit, cari nama. Saya nggak sampai seperti itu. Saya nggak selingkuh, saya nggak mencuri, saya nggak korupsi dan sebagainya. Malah saya menunjukkan diri saya sebagai seorang karyawan yang baik ya. Bahkan saya memberi lebih kepada perusahaan, melayani tanpa kenal waktu gitu ya. Tapi ketika saya mulai belajar tentang kuasa, belajar tentang mujizat, mulai belajar tentang pengurapan, dan saya mendapatkan dari Tuhan hal-hal yang seperti itu,
saya mulai teralihkan kepada rasa bangga, ya. Dan orang tidak tahu bahwa di balik itu terselip hati bangga, ya. Saya kadang-kadang melihat tangan saya ini kok dipakai Tuhan luar biasa. Bayangin orang setiap kali saya doakan dia langsung mendapat penglihatan, lihat surga, lihat malaikat dan sebagainya, mujizat-mujizat terjadi, ya. Nah, manusia itu tidak tahan seperti itu, dan termasuk saya. Tapi puji Tuhan, saya tidak dimusnahkan oleh Tuhan, saya diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, saudara, apapun alasan kita, kalau kita meleset dari keinginan Tuhan, kita melampaui batasan yang Tuhan tentukan, itu hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari sasarannya Tuhan, dan itu dosa. Maka ketika Tuhan sedikit memukul saya menyadari kesalahan tersebut dan saya bertobat, ya. Tuhan memberikan banyak hal yang terjadi dalam hidup saya untuk mencelikkan mata. Jadi saudara, jika Anda menyadari hidup dalam kesesatan atau sudah melenceng, sudah meleset, saya sarankan, saya nasihatkan, keluar sekarang, segera, secepatnya, ya. Rendahkan hati dan lemah lembutkan hatimu untuk ditegur oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus dapat mendidik kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena hidup lama itu dapat menguasai kembali hidup kita kalau kita tidak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan. Roma 6 ayat 1 dan 2 mengingatkan kepada kita bahwa sekali-kali Tuhan tidak memberi ruang untuk kita bertoleransi dengan dosa. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Kata bertekun dalam dosa ini, ya, dosa ini bukan hanya semata-mata dosa yang ekstrim, dosa pelanggaran 10 perintah Tuhan yang fatal, misalnya membunuh, mencuri, berzina, penyembah berhala, bersaksi dusta dan sebagainya, ya. Bukan hanya semata-mata itu, tetapi kemelesetan dari rancangan Tuhan. Hidup kita yang sudah direncanakan Tuhan, tapi kita bawa hidup kita meleset. Misalnya apa? Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan sebagai misalnya pendoa syafaat, tapi kita menolaknya. Kita maunya sendiri, itu sudah meleset. Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke kota A, bekerja di kota A, ya, berkarya di kota A, supaya di kota A itu kita bersaksi, tapi kita melihat, oh di sana di kota B ada peluang bisnis yang lebih besar, kita pergi ke sana, dan memang mungkin di kota B kita berhasil sukses. Kita sudah hamartia, kita sudah meleset dari panggilan Tuhan. Nah, Tuhan katakan ayat 2, sekali-kali tidak. Ya, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih bisa hidup di dalamnya? Ya, kita sudah dibayar oleh Tuhan secara lunas. Bagaimana kita mau mengabaikan diri kepada perbudakan daging, ya. Nah, kalau orang itu masih hidup di dalam selubung kedagingan, hatinya itu akan tetap gelap, ya. Dia nggak bisa melihat terang yang sesungguhnya. Terangnya itu akan samar-samar. Saya membayangkan itu seperti orang yang buta warna. Saudara, kalau orang buta warna, ya beberapa orang misalnya kalau beberapa jurusan fakultas itu kalau mau masuk di situ harus dites, antara lain ini kedokteran, ya, atau juga seni, ya, atau DKV dan sebagainya, itu harus punya standar, dia nggak boleh buta warna. Kenapa? Karena orang buta warna itu nggak bisa membedakan warna merah, warna hijau, warna biru, warna kuning dan sebagainya. Itu dianggap sama. Jadi dunia ini seperti abu-abu. Nah, bisa dibayangkan kalau seorang pelukis buta warna, lukisannya bisa kayak apa, ya.
Nah, itu sebabnya di Matius 6 ayat 23 Tuhan tuh mengingatkan supaya jangan sampai mata kita itu menjadi gelap. Aneh ya, mata menjadi gelap. Matius 6 ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, aneh ya, terang kok gelap ya. Nah, saudara, maksudnya begini. Ketika seseorang itu mengambil keputusan untuk mengambil prioritas hidup yang meleset, maka hidupnya itu dalam kegelapan. Maksudnya jika dia mengambil keputusan yang meleset dari keinginan Tuhan, maka hidupnya di dalam kegelapan, tidak terkontrol oleh Roh Kudus. Karena apa? Yang dia bawa itu adalah ambisinya, yang dia bawa adalah keinginan dagingnya, keinginan matanya sendiri. Nah, itulah yang disebut jika matamu jahat. Ya, bukan berarti terus dia jadi penjahat, bukan jadi dia jadi preman, bukan jadi dia jadi pembunuh, bukan. Ya, tapi dengan membawa ambisinya, keinginannya, standar hidupnya, apa yang dia hargai di dunia ini itu sudah meleset dari keinginan Tuhan, maka hidupnya jadi gelap. Misalnya begini, seorang diberi karunia wajah yang cantik. Ya, wanita mana yang nggak senang jika wajahnya cantik ya. Ketika dia punya wajah yang cantik, dia bisa manfaatkan kecantikannya itu untuk mencari uang. Ya, karena dia bisa jadi bintang film. Bisa untuk mencari suami yang kaya. Ya, laki-laki kaya pasti senang lihat punya istri cantik ya, untuk bisa dibanggain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Nah, ini kita lihat dari sisi ibu-ibu yang cantik tadi. Kalau seorang wanita tidak mengerti kecantikannya untuk apa, dan dia hanya membatasi target hidupnya hanya untuk supaya punya duit banyak atau dapat suami yang kaya dan sebagainya, ya, untuk kepuasan dirinya sendiri, apa yang terjadi? Dia akan menggunakan hidupnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk memuaskan dirinya. Dia eksploitasi semuanya, semua sumber daya yang ada ya, entah uang suaminya, entah pendapatannya itu untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidupnya. Itu sebabnya dunia memberikan layanan yang sebetulnya akhirnya menghancurkan mereka sendiri dengan fashion, dengan alat-alat kosmetik supaya mereka kelihatan seksi, kelihatan cantik. Mode memberikan pakaian-pakaian yang serono, yang kelihatan sana, kelihatan sini, yang tipis begitu. Akhirnya apa? Moralitas banyak wanita rusak dan mereka tidak lagi mencerminkan pribadi Allah yang sesungguhnya. Tidak beda dengan para pria juga, mereka juga mengalami kekacauan dalam pikiran mereka, otak mereka dirusakkan sehingga mereka tidak lagi mencerminkan kemuliaan Allah yang harusnya menjadi jati diri setiap mereka. Iblis telah merusak manusia dengan parah sehingga mereka tidak lagi menjadi contoh yang baik. Termasuk juga banyak orang-orang Kristen sudah masuk ke sana. Yesus mau mengubah seseorang itu memiliki nilai ilahi. Yang berani mengambil keputusan-keputusan meninggalkan dunia, yang berani mengambil keputusan untuk menanggalkan semua kehidupan lama, ya, kedagingan. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah bisa? Saya mempunyai keyakinan kalau orang Kristen normal mestinya mengerti, karena orang Kristen normal itu akan mengerti betapa indahnya, betapa mahalnya nilai kekekalan yang disediakan oleh Tuhan. Beberapa puluh tahun yang lalu Indonesia digembarkan dengan teror ya, dan ada salah satu teroris dari Malaysia, seorang dokter ya, itu dia tinggalkan kenikmatannya di Malaysia, ya, kehormatannya sebagai seorang dokter, dan menjadi perakit bom, menjadi teroris di Indonesia. Sampai waktu itu surat kabar Indonesia itu mengkritik, ngapain kamu mengacaukan bangsa Indonesia, udah kembali lagi saja sana ke negaramu gitu ya.
Ya karena si dokter ini begitu didoktrin, dicuci otaknya sehingga dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu benar, meninggalkan keluarganya di Malaysia dan hidup terlunta-lunta di Indonesia, dikejar-kejar oleh polisi dan akhirnya terbunuh. Ya. Nah, untuk mengubah ya bangsa Jerman menjadi mesin pembunuh Nazi ya oleh Adolf Hitler, Joseph Goebbels dan Heinrich Himmler, ataupun si dokter tadi yang dari Malaysia tadi menjadi teroris yang membawa bom, memotivasi anak buahnya untuk jadi bom bunuh diri gitu ya. Itu bukan hanya dilakukan sehari 2 hari, itu terus menerus. Himmler dan Goebbels itu untuk bisa mengubah bangsa Jerman itu dia membuat atau dia memproduksi radio murah. Dan waktu tahun 33 jumlah radio terbanyak di seluruh dunia melebihi di Amerika dan Inggris itu ada di Jerman. Kenapa? Karena dengan radio itu dia bisa berbicara terus setiap hari, mendoktrin, mempropaganda, menginspirasi rakyat Jerman itu. Akhirnya mereka menjadi robot. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau tadi saya katakan orang-orang ini mendoktrin orang-orang pengikut mereka menjadi monster-monster pembunuh yang sadis, tak berperi kemanusiaan. Nah, Tuhan memuridkan orang ya untuk supaya menjadi anak-anak Allah ya, yang dapat memiliki segala kemuliaan Allah kembali seperti penciptaan mula-mula Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Nah, prinsip dasar pemuridan saya ambil hanya tiga prinsip saja, yaitu 1, penataan ulang jiwa manusia yang sudah rusak. Kerusakan akibat dosa tadi Tuhan mau tata ulang, Tuhan mau perbaiki. Terus yang kedua, Tuhan tidak memaksa seseorang menjadi muridnya, ada kehendak bebas untuk memilih. Terus yang ketiga, murid akan menjadi guru, ada tongkat estafet. Makanya Matius 28:19-20 tadi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan memberikan tongkat estafet kepada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang lahir baru, untuk memuridkan, membawa berita keselamatan bagi orang lain, atau di dalam Kisah pasal 1 ayat 8 menjadi saksi. Nah, kita akan membahas penataan ulang jiwa manusia yang sudah rusak. Pada prinsipnya, setiap orang yang belum lahir baru, Yohanes pasal 33, itu bagaikan hutan lebat yang liar tanpa pengaturan, kacau balau, berantakan. Nah, pemuridan ini menata ulang karakter, prioritas atau fokus hidup, kebiasaan, filosofi atau cara pandang orang ya dari kehidupan yang lama menjadi baru, dengan mengajari orang-orang pilihan tadi yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk memiliki pikiran Kristus, yaitu pikiran untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, saya tegaskan, memiliki pengetahuan dan naluri Kristus itu melalui firman Tuhan. Saudara pernah lihat kan orang yang ahli silat ya, karateka, taekwondo atau silat tradisional ya. Ini saya tidak mengatakan bahwa soal silat ini okultis apa tidak. Saya hanya mengambil ilustrasi silat ini atau ilmu bela diri ya. Saya punya dulu bapak rohani yang dulu ahli taekwondo. Dia bercerita kepada saya pada tingkat-tingkat tertentu ya, setelah dilatih dengan gerakan-gerakan tertentu, dengan latihan yang keras ya, itu akan timbul refleks, insting. Jadi kalau ada serangan begini, dia akan langsung menangkis, akan langsung bergerak, kaki melihat ada gerakan begini langsung akan nendang dan sebagainya. Itu adalah insting ya saat ada bahaya. Nah, ketika orang itu terlatih di dalam firman Tuhan, dididik terus oleh firman Tuhan, diinspirasi oleh Roh Kudus terus ya, dan firman Tuhan hidup dalam dirinya, maka dalam dirinya ada naluri yang baru, naluri yang kudus dalam dirinya.
Tadi di dalam Matius 28 ayat 19-20 tadi, jadikanlah semua bangsa muridku, itu supaya apa? Setiap orang yang percaya itu memiliki naluri ilahi, ya, sehingga melakukan segala sesuatu bukan karena kewajiban semata-mata. Misalnya saudara mau puasa, ya, puasa itu bukan karena kewajiban agama. Memang ada agama Kristen yang memberikan aturan pada bulan-bulan tertentu puasa 40 hari, ya. Kalau hanya kewajiban semata-mata, kita akan mengeluh. Tapi kalau saudara berpuasa karena melihat orang lain belum diselamatkan, karena melihat orang lain masih di dalam kegelapan, saudara berpuasa, nah itu karena apa? Ada naluri ilahi untuk melihat orang lain diselamatkan. Terus yang kedua, Tuhan tidak memaksa seorang menjadi muridnya. Ada kehendak bebas, ya, untuk saudara memutuskan pilihan. Ya, Tuhan tidak memaksa seorang pun menjadi muridnya. Matius 10 ayat yang ke-14. Matius 10 ayat 14 itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah memaksa saudara dan saya jadi murid Tuhan. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah itu atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ya, kebaskanlah debunya dari kakimu. Tinggalkan orang-orang yang tidak mau menerima kamu, karena Tuhan tidak terlalu menentukan kuantitas atau jumlah. Ingat baik-baik, Tuhan tidak terlalu pusing dengan jumlah. Kalau pusing dengan jumlah, dia pasti akan merekrut sebanyak-banyak orang. Ya, kita ingat ya, Tuhan Yesus waktu khotbah di tepi Danau Galilea itu ada 5.000 orang. Begitu ada 5.000 orang, itu 5.000 orang pria aja loh ya. Itu bisa jadi tentara yang luar biasa, ya. Tapi Tuhan ninggalin mereka, lebih memilih ninggalin mereka dan bergabung dengan 12 muridnya aja, ya. Karena Tuhan tidak terlalu tertarik dengan jumlah, ya. Tuhan mencari orang-orang yang berkualitas hatinya, yang mau dibentuk oleh Dia, ya. Ketika Tuhan memanggil saya di usia muda, ya, saya masih ingat benar, saya selalu ingat dengan Kisah pasal 1 ayat 8, ya. Ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, ya. Walaupun saya belum mengerti bahwa pada waktu itu untuk menjadi saksi itu berarti siap menjadi martir, ya. Kata saksi di dalam Kisah 1 ayat 8 itu artinya martir, ya, orang yang berani memberikan, yang mengorbankan, yang melepaskan hak lama, ya. Dan saya teringat dengan Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35, untuk melihat sekelilingmu ladang-ladang telah menguning siap dituai. Nah, saudara, pada usia muda itu saya mengambil keputusan bahwa mengerjakan amanat agung Tuhan adalah prioritas hidup saya. Di satu sisi, harta, kesenangan duniawi, harga diri bukan sesuatu yang menarik lagi dalam hidup saya. Di sisi lain, saya harus membenahi diri saya, karena untuk menjadi saksi saya harus memiliki kesaksian hidup yang bagus. Ya, nggak mungkin saya ngomong Yesus adalah Tuhan tapi saya pemabuk, saya pezina, saya penipu, saya serakah, saya pendendam dan sebagainya. Nah, saya terus harus membenahi diri saya. Bagi saya, memberitakan Injil untuk mengajar orang lain adalah suatu gairah yang tidak pernah padam. Ya, bekerja keras, tidak menyerah walau dengan keterbatasan fasilitas. Nah, saya masih bekerja mencari uang, ya, tidak menggantungkan diri dari persembahan orang, ya. Saya mencukupkan diri seperti Paulus, ya, mencukupkan diri dengan membuat tenda, ya, supaya tidak ngerepotin jemaat yang dia layani. Nah, itu tidak menyurutkan gairah saya untuk melayani. Tapi di sisi lain saya juga tidak mau terlalu lama berlama-lama mengurusin orang-orang yang tidak mau dididik, seperti tadi yang Tuhan peringatkan di dalam Matius 10 ayat 14 tadi, kebaskan debunya dari kakimu, untuk orang-orang yang tidak mau dididik. Nah, oke, yang ketiga, murid akan menjadi guru, membawa berita keselamatan kepada orang lain, jadi saksi. Kisah 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, menjadi saksi.
keselamatan jiwa adalah prioritas dalam agenda kerja Bapa Surgawi. Ya, karena itulah alasan utama Tuhan Yesus datang. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk pelesiran, bukan untuk main-main, rekreasi, bukan. Itu alasan utama mengapa dia mau mengorbankan dirinya menjadi satu-satunya jalan ke surga. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia satu-satunya jalan, tidak ada harga yang lainnya. Dia satu-satunya jalan menuju ke surga. Ya. Nah, keinginan Bapa hanya satu, yaitu supaya tidak ada yang binasa ke neraka. Maka tiap orang Kristen itu harus memperhatikan panggilan ini, ya, menjadi soko guru, menjadi teladan. Di dalam amanat agung tersebut ada terkandung dua tujuan seperti koin, ya, ada sisi kiri kanan gitu, dua sisi dalam mata uang itu yang tidak bisa dipisahkan. Satu, ya, bahwa setiap orang Kristen harus mencapai kesempurnaan hati untuk kesempurnaan keselamatannya sendiri. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, satu sisi dari amanat agung tadi itu adalah untuk supaya saudara mencapai kesempurnaan keselamatan sendiri. Dikatakan di sini adalah jika hidup keagamaanmu, hidup keagamaan di sini sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dikaiosine, ya. Di sini dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih, ya, tidak lebih. Ada dua kata yang tidak diekspresikan atau diperjelas oleh LAI di sini, ya, kata dikaiosunen ini tidak lebih, ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang Farisi, itu sebetulnya begini. Ada dua kata, yaitu periseuse dan pleion, ya. Hidup keagamaan itu harus berlimpah exit atau lebih dari orang Farisi. Dasar untuk saudara dikatakan benar, ya, itu kalau tidak lebih baik daripada orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat, saudara nggak bisa masuk ke surga. Memang Yesus memberikan jalan, tapi jalan ini saudara harus tinggal di dalamnya. Saudara harus melalui jalan itu sesuai dengan spesifikasinya Tuhan, ya, sesuai dengan kualifikasinya Tuhan, maka saudara akan sampai ke surga. Orang di luar Yesus itu tidak memiliki kesempatan karena dia tidak diajar oleh firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dia tidak bisa menyempurnakan hidupnya, ya. Terus yang kedua, setelah ia diubahkan, secara otomatis di dalam dirinya ada satu naluri yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk bersaksi bagi keselamatan orang lain. Ya, nah ini dua mata uang yang tidak terpisahkan yang terkandung di dalam amanat agung. Ya, menjadi saksi Tuhan adalah sebuah insting atau refleks seseorang jika ia sudah diubahkan atau dimerdekakan. Jadi artinya jika seorang Kristen tidak pernah memikirkan orang lain untuk diselamatkan, maka ia belum mengalami transformasi. Walaupun dia udah lama di gereja, walaupun dia melayani di gereja, walaupun dia menjadi penyanyi rohani, tapi dia nggak mikirin keselamatan orang lain, sebetulnya dia belum mengalami transformasi atau perubahan. Ia masih di dalam selubung rohani. Ya. Nah, bagaimana sekarang supaya kita menjadi murid Tuhan yang benar? Bagaimana kita bisa dibentuk oleh Tuhan jadi murid yang benar supaya kita dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan yang kekal? Satu, saudara belajar untuk menjadi teladan bagi orang lain, ya, memberikan teladan hidup saudara. Teladan hidup adalah kesaksian yang paling efektif untuk meyakinkan orang bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. 1 Korintus 4 ayat 15 dan 16.
Ya, tanpa keteladanan orang tidak akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 15-16. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ya, Paulus mengatakan turutilah teladanku. Ada banyak pengajar, ada banyak orang yang mengaku dirinya sebagai bapak-bapak rohani, tapi Paulus menegaskan, aku adalah bapamu dan turutilah teladanku. Saya berani mengatakan kepada saudara, turuti teladan saya. Ya, untuk saudara bisa dipakai menjadi alat Tuhan. Ya. Ya, teladan hidup adalah sebuah kesaksian yang paling efektif. Ya. Bukan karena kita pandainya ngomong. Terus yang kedua adalah memberitakan firman kebenaran, termasuk mempertegas standar ilahi, ya, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saya tidak bisa mengurangi standar ilahi, saya tidak bisa mentoleransi segala hamarti atau kemelesetan tadi. Orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, orang-orang yang hanya mau cari nama dalam pelayanan, orang-orang yang hanya mau hidup diakui, dipuji, tidak bisa masuk di dalam kehidupan pelayanan yang benar. Kenapa? Karena kita ini berhubungan dengan kemuliaan yang luar biasa. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 5-7 ini Tuhan mengutus anaknya, Bapa mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk supaya kita diterima menjadi anak. Ya, Galatia pasal 4 ayat 5-7. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, Yesus diutus ke dunia ini supaya di dalam ayat yang kelima tadi, supaya kita diterima menjadi anak atau huiothesian. Huiothesian ini artinya divine adoption as sons. Jadi saudara, karena Yesus Kristus, maka saudara dan saya itu mendapat pengadopsian ilahi. Jadi kita bukan diadopsi jadi anak-anak orang biasa, jadi anak orang kaya di dunia ini, tetapi diadopsi oleh yang ilahi, divine adoption as sons. Ya, sehingga kita bisa menyebut Allah itu ya Aba, ya Bapa dalam hati kita, karena Roh Kudus itu dikembalikan seperti penciptaan awal di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kalau di Kejadian pasal 6 kan Roh Tuhan itu meninggalkan manusia karena manusia hidup sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi setelah kita terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, maka Roh Allah itu dikembalikan kepada kita, dan itulah fungsi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, sebanyak-banyaknya orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa exousia untuk menjadi atau supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, supaya ini berarti ada satu kesempatan yang diberikan kepada kita atau suatu fasilitas yang diberikan kepada kita supaya menjadi anak Allah. Artinya orang ini yang percaya ini belum benar-benar menjadi anak Allah secara hukum sudah, ya, tetapi secara kenyataan itu belum, karena karakternya masih karakter dosa, karakter masih semaunya sendiri. Nah, tetapi ada fasilitas dari Tuhan yaitu Roh Kudus yang diberikan di dalam hati kita, sehingga hari demi hari kita diubahkan dan kita menjadi seperti Kristus, sehingga kita bisa mengakui
Allah itu sebagai Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Karena cita rasanya udah seperti cita rasa Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus ngomong di Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan Tuhan Yesus. Kita pun harus memiliki cita rasa atau selera yang seperti Tuhan, yang katakan tadi di Yohanes pasal 4 ayat 34. Nah, arah pengajaran dalam pemuritan itu adalah mendorong para murid mau menuju kepada kualifikasi yang disyaratkan tadi, ya, menjadi huios Tuhan, ya, menjadi anak-anak adopsi, anak-anak yang memiliki karakter ilahi. Beberapa ciri-ciri karakter ilahi yaitu hidup tidak terfokus untuk kepentingan diri sendiri, termasuk mencari kesenangan diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Galatia pasal 2 ayat 20, ya. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam diriku, ya, dalam kesucian, dalam kekudusan. Dan ciri-ciri yang kedua adalah menginginkan orang lain diselamatkan melalui Injil Kristus. Hidup yang tidak terfokus pada kepentingan diri sendiri, ya, hidup yang diberikan kepada Tuhan itu memiliki pengertian sepertinya kita kayaknya harus keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan. Sebetulnya itu tidak bertentangan dengan prinsip bahwa manusia diselamatkan karena anugerah, karena iman, ya. Nah, saudara mesti belajar. Di dalam Roma pasal 3 ayat sampai 6, ya, kita diajarkan itu mengajarkan bahwa keselamatan karena iman. Tapi kita harus mengerti bahwa Roma pasal 3 sampai pasal 6 itu mengajarkan bahwa diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman. Tetapi iman yang kayak apa? Ya, Paulus mengatakan iman yang dimiliki oleh Abraham. Ya. Kenapa Paulus menekankan keselamatan oleh karena iman? Karena Paulus sedang menulis konteksnya itu untuk orang-orang Roma yang menghadapi aniaya Kaisar Nero, di mana kalau tidak menyembah Kaisar, tidak menghujat Yesus, mereka akan dibunuh, akan masukkan ke kandang singa. Nah, oleh sebab itu Paulus menguatkan hati orang-orang Roma bahwa keselamatanmu itu karena iman kepada Yesus. Ya, iman yang seperti apa? Iman yang seperti Abraham, yang berani meninggalkan Ur Kasdim dan segala kekayaannya dan segala kesuburannya di lembah Mesopotamia, pergi ke tanah Kanaan melalui padang pasir, dan perjalanan itu bukan hanya sehari 2 hari. Dari Mesopotamia ke tanah Kanaan itu bisa 2 minggu 3 minggu tanpa melihat tanaman ataupun air. Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, iman yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Paulus, iman yang disertai dengan langkah, ya, dengan satu perbuatan yang melakukan kehendak Bapa. Jadi keselamatan sebetulnya hanya diperuntukkan untuk orang yang mau meninggalkan hidup yang lama. Roma 6 ayat 1 dan 2 tadi. Demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Bolehkah kita bertekun dalam kemelesetan? Jawabnya sekali-kali tidak, ya. Nah, Roma 6 ayat 1-2 ini sejajar dengan Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, tetapi perhatikan ayat ini. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kekristenan kita, jangan sampai saudara berpikir saudara masih mempunyai toleransi untuk kehidupan dosa. Kehidupan dosa di sini menggunakan kata sarki atau kedagingan, flesh.
ya, sehingga kita bisa melihat, kita bisa mendengar kata yang sekarang itu sarkos itu daging, ya. Nah, saudara, kekristenan yang diberikan kepada kita itu adalah anugerah, karena tidak semua orang bisa percaya Yesus sebagai Tuhan loh. Hanya kesempatan yang emas saja yang kita bisa percaya Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana mungkin bisa mempercayai orang yang gondrong, brewokan, yang nggak punya rumah seperti gelandangan 2000 tahun yang lalu, terus kita sebut itu adalah Tuhan? Ya, bagi banyak orang, pikiran orang Kristen itu naif dan bodoh dan gila. Tapi kalau kita bisa percaya orang yang brewokan, yang gondrong, yang pakaiannya biasa-biasa itu, yang nggak punya rumah, ya Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu menunjukkan dia nggak punya apa-apa di dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, walaupun kita diberi kesempatan untuk mempercayai seperti itu, ya, tetapi tidak berarti bahwa kita boleh mempergunakan kemerdekaan tadi untuk kehidupan dalam dosa, ya, dalam kedagingan. Nah, Paulus mengingatkan masih di Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 21 itu, keinginan daging dapat sewaktu-waktu muncul dan menyergap orang yang percaya kembali kepada kubangan yang lama. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19 itu, Paulus mengingatkan kepada kita akan jebakan penyalahgunaan seks, ya. Ayat 19 itu ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu. Ya. Zaman sekarang ini di mana-mana, di media sosial, di magazine, di majalah-majalah, di film-film itu tergambar gambar-gambar yang merangsang, yang membuat hawa nafsu, yaitu kecemaran. Ya. Inilah zaman akhir, ya. Terus yang kedua, di dalam ayat 20a, Paulus mengingatkan kepada kita okultisme, penyembahan berhala, sihir. Orang ketika tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, nggak punya uang, akhirnya apa? Mereka didorong pergi ke dukun untuk mencari kesembuhan alternatif, pengobatan alternatif. Yang ketiga, merusak kedamaian. Ya, sifat yang merusak kepada kedamaian. Di 20b ada perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati, ada amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, gosip dan sebagainya. Ya, itu kedagingan yang dibangun di dalam diri kita oleh iblis, supaya kita membenci satu sama lain, supaya kita menciderai satu sama lain. Terus yang keempat, yang berhubungan dengan keinginan mata atau candu kenikmatan dunia, ada kemabukan, ada pesta pora. Mungkin saudara tidak mabuk, mungkin saudara bukan orang Kristen yang tukang mabuk, ya. Mungkin saudara tidak pergi ke dugem, ke night club, ke diskotik dan sebagainya, tapi saudara habiskan waktu hanya di televisi, habiskan waktu untuk di gadget, habiskan waktu untuk senang-senang sendiri, ngobrol sana ngobrol sini, cipika-cipiki sama teman di media sosial, dan saudara tidak punya pikiran apapun buat Tuhan. Saudara masih di dalam kedagingan. Nah, dengan saudara memberi diri saudara dimuridkan, ya, saudara sedang dilatih, diajar oleh Tuhan, memiliki kecerdasan intelektual untuk menyalibkan tubuh dosa. Roma 6 ayat 6 sampai 7. Roma 6 ayat 6 sampai 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebab siapa yang telah mati keinginan lama, kehidupan lama, ke karakter yang lama, mati kesenangan yang lama, standar-standar yang lama, ya. Kalau dulu standar kita misalnya barang-barang yang bagus, baju yang bagus. Kalau dulu punya mimpi, saya pengen menjadi orang terkenal. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan orang Kristen tidak boleh terkenal,
Bukan orang Kristen tidak boleh kaya, bukan maksudnya seperti itu. Tetapi kekayaan, keterkenalanmu itu harus kau gunakan untuk apa? Tidak berarti bahwa saya tidak berkata bahwa orang Kristen tidak boleh menjadi bintang film yang terkenal. Bukan berarti saya tidak mau saudara menjadi penyanyi yang terkenal seperti Agnes Monica, Krisdayanti, Syahrini. Saudara sah-sah saja kalau itu memang bidang atau talenta yang Tuhan berikan untuk terkenal. Tapi untuk apa? Jebakan orang untuk pengen jadi terkenal itu adalah sombong, ya. Itu adalah semaunya sendiri, angkuh, ya. Tapi kalau orang mengerti kehendak Allah dalam hidupnya, mengerti jalan yang ditentukan oleh Allah, walaupun ia mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah, walaupun dia punya nama yang terkenal, walaupun dia punya segalanya yang di dunia ini, dia tahu bahwa itu hanya titipan Tuhan dan dia akan gunakan sepenuhnya untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi semuanya itu tidak lagi penting. Engkau memiliki kecantikan, jika engkau memiliki kegantengan, engkau tidak gunakan hanya untuk sekedar mencari lawan jenis yang bisa memuaskan hawa nafsumu semata-mata, tetapi kecantikan dan kegantenganmu itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua tadi ciri-ciri karakter ilahi itu menginginkan orang lain diselamatkan melalui Injil Kristus. Melalui kehidupan saudara dan saya, ya. Seperti yang tadi saya bagikan Yohanes pasal 4, 34 sampai 35 itu, lihatlah sekelilingmu, padi sudah menguning, ladang sudah menguning, ya, siap untuk dituai. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengenal Allah secara pribadi, ia akan mampu melihat pengorbanan Tuhan Yesus itu agung, tidak ada bandingannya dibanding dengan kepercayaan lama atau ajaran-ajaran yang lainnya, ya, kepercayaan lainnya. Dan orang itu akan bisa melihat bahwa apa yang diajarkan Tuhan itu melebihi segala-galanya yang ada di dunia ini. Dan orang yang sudah melek mata rohaninya itu pasti ingin membagikan keagungan Tuhan ini kepada orang lain, ya. Dengan kata lain, orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai hati untuk memperkenalkan keagungan Tuhan Yesus kepada orang lain, itu orang pasti masih hidup di dalam kedagingan. Dan juga sama dengan ia belum mengenal Allah yang benar. Nah, di dalam Hosea pasal 4:6, ya, orang yang belum mengenal Allah dengan benar itu belum mendapatkan keselamatan sejati, karena orang tersebut, orang yang tidak mengenal Allah itu akan binasa. Wajar kenapa banyak orang Kristen saat ini yang murtad hanya karena wanita, hanya karena pekerjaan, karena harta, ya, karena mereka tidak mengenal Allah dan mereka akan meninggalkan keselamatannya itu dengan sukarela. Nah, jadi saya mau katakan kepada saudara, tidak ada ruang bagi orang Kristen itu hidup di luar kehendak Allah. Jika orang Kristen tidak punya hati untuk memperbaiki diri, bekerja keras untuk kepentingan kerajaan Bapa, ya, seperti yang dikehendaki Bapa, tidak mempunyai hati untuk memperlengkapi pikirannya dengan pikiran Kristus dan untuk mengenal siapa Allah sesungguhnya, tidak mempunyai hati untuk mengabarkan berita keselamatan kepada orang-orang terhilang, tidak mempunyai hati untuk mengajar orang lain mengenal kehendak Bapa. Sebaliknya, dia hanya hidup untuk dirinya sendiri, mengejar mimpi-mimpi, berpusatkan untuk kepuasannya sendiri, mengumbar hawa nafsu kedagingannya, mengejar standar-standar dunianya, maka saya katakan Anda mempunyai masalah besar. Karena sama saja orang-orang yang seperti ini mengkhianati Kristus. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang keras. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 24, ya, tentang ada 3 orang kan yang dibagi-bagi talenta, ada yang dikasih 5, dikasih 2, kasih 1. Yang 5 dan 2 itu mengembangkan 100%, ya. Yang 1 menguburkan. Dan ketika ditagih mana hasilnya, si orang yang mendapat 1 talenta itu berkata, engkau adalah Tuhan yang kejam. Saudara, di dalam ayat 24 tadi ada perkataan Tuhan yang kejam. Bahasa Yunani atau bahasa aslinya itu adalah skelor, artinya hard, vis, ya, hard, keras, vis, kejam, ya. Artinya apa? Tuhan tidak memberi ruang toleransi.
ya, kepada orang yang meleset dari keinginannya. Maka di dalam Ulangan pasal 4 ayat 24, Allah kita adalah Allah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nah, itu saudara harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan beberapa nasihat yang penting. Pertama, untuk anak-anak muda, untuk kalian yang masih muda-muda ya, masih pemuda, masih remaja. Mumpung kalian masih muda, kalian masih mudah belajar. Saya waktu muda dulu ya, mempunyai kegairahan untuk belajar firman Tuhan. Saya belajar sungguh-sungguh. Saya nggak punya hobi yang lain selain membeli buku rohani. Saya punya perpustakaan buku-buku rohani karena saya suka membaca pada waktu itu. Ya, memiliki semangat belajar membaca firman Tuhan, menggali otak kita dimasukin dengan firman Tuhan. Ya, nah yang kedua, menetapkan hati kepada siapa engkau mau mengabdi, kepada Tuhan atau kepada dunia alias iblis. Itu harus ditetapkan. Ya, kalau engkau tidak menetapkan itu, engkau akan mudah terpincut kepada dunia, engkau akan mudah teralihkan kepada dunia, dan itu hamartia, itu dosa. Belajar mencintai Tuhan, menangkap visi dan melayani Tuhan. Saya membuat perjanjian dengan Tuhan itu ya tanpa sepengetahuan orang tua saya itu sejak 4 SD. Saya membuat perjanjian yang saya taruh di belakang foto Yesus disalib, karena seorang suster pada waktu itu memberikan saya gambar Yesus sedang disalib, gambar 3 dimensi. Ya, saya tulis di situ kepada buat Tuhan perjanjian saya. Nah, saya telah melalui hidup ini lebih dari setengah abad, artinya saya pernah menjadi muda. Saya sering bercanda kepada anak-anak. Kelebihan saya dibanding kalian anak-anak adalah bahwa saya sudah pernah menjadi seperti kalian, tapi kalian tidak pernah atau belum pernah menjadi seperti saya. Jadi percayalah apa yang saya katakan ini, bahwa saya telah melalui itu semua dengan sebuah pengalaman yang kalau engkau memperhatikan, kalian itu akan mendapat berkatnya. Ya. Nah, jangan sembrono dalam hidup ini, termasuk menentukan jodoh. Jangan asal pacaran sana pacaran sini ya. Banyak anak-anak muda itu ya ngawur ya, mencari teman wanita atau pria, nanti suatu saat menyesali. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya sudah ketemu dengan banyak wanita maupun pria menyesali setelah menikah, setelah punya anak, menyesal, kenapa kok aku menikah dengan dia, mataku itu dulu di mana ya, kok kayak begini saya nikahin, ternyata yang saya nikah ini kuntilanak kalau perempuan, oh yang saya nikah ini ternyata gendruwo kalau laki-laki ya. Nah, sebelum penyesalan itu terjadi, maka berdoa sungguh-sungguh, jangan sembrono menentukan pasangan ya, jangan sembrono berkawan dan mendengar nasihat, karena ada banyak orang-orang yang berakibat fatal ya, memberi nasihat yang fatal ya, memberi nasihat yang menjauh dari Tuhan ya, menjauh Allah yang benar, itu dengan cara hidup yang keliru. Nah, ini yang saya bagikan kepada anak-anak supaya kalian benar-benar hidup sesuai dengan jalan Tuhan dan tidak salah memilih jalan ya. Saya juga memberi nasihat kepada orang tua ya. Saya tahu beberapa dari Anda sudah tidak tua ya, tidak muda lagi ya, tidak mungkin sudah memiliki penurunan kemampuan berpikir, kemampuan kesehatan dan sebagainya ya. Saudara sudah mengalami banyak pengurangan kemampuan. Nah, saya memberi nasihat sesuai dengan kapasitas atau kemampuan saudara yang sudah tua. Contohnya adalah belajar menguasai diri, karena saya melihat banyak orang ketika tua itu tidak dapat menguasai diri lagi karena ya mungkin kondisi keluarga, kondisi ekonomi dan sebagainya. Tapi belajarlah, kita dalam kondisi seperti ini kuasai, tidak usah muluk-muluk mimpi yang macam-macam. Terima apa yang ada pada kita saat ini dengan mengucap syukur. Lakukan hal yang bisa dilakukan ya. Yang penting adalah kita memberi contoh dengan lemah lembut ya kepada anak-anak dan cucu kita, sehingga mereka bisa meneladani kehidupan kita. Yang berikutnya adalah kejarlah apa yang membawa damai sejahtera. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil ya, masih kelas 1, kelas 2 SD itu,
Mbah saya itu suka mengunjungi saya, waktu itu masih tinggal di Klaten. Ya, Mbah kakung saya dari ibu itu suka mengunjungi saya, dan beliau itu suka bercerita. Ya, suka bercerita. Ceritanya macam-macam, tapi karena beliau bukan orang Kristen, ya ceritanya yang lain, dan itu menyenangkan hati. Nah, kita sebagai orang tua itu bisa menceritakan kebenaran untuk mengajari anak-anak kita, mengajari cucu kita ini kebenaran tentang Tuhan Yesus. Banyak anak tersesat karena mereka tidak memiliki pondasi iman yang benar. Tapi saudara mempunyai tanggung jawab memberi pengajaran yang benar. Hari ini saya masih berhubungan dengan bapak-bapak rohani saya, bapak ibu rohani saya. Ya, ada beberapa orang yang masih saya sering komunikasi, kirim WA begitu, dan ada yang saya tahu dia menghadapi kondisi masa tua yang kurang baik ya secara ekonomi, dan saya masih memberi sumbangan kepada beliau. Ya, sebagai apa? Sebagai rasa terima kasih saya kepada orang tua seperti ini. Kenapa? Karena orang tua ini, karena beliau ini memberi teladan kepada saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau memberi teladan, ketika engkau memberi contoh yang baik, itu akan diingat sepanjang masa generasi mudamu, anak-anakmu, ataupun teman-teman yang lainnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pastikan bahwa hidupmu itu menjadi soko guru, menjadi teladan, menjadi saksi yang baik, memperkenalkan keselamatan di dalam Kristus melalui hidup Anda yang berpadanan dengan Injil Tuhan. Nah, kita tutup di 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Iya, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Apa yang engkau persembahkan kepada Tuhan, hidupmu kepada Tuhan, ya, batinmu kepada Tuhan, pikiranmu kepada Tuhan, itu tidak sia-sia. Pada suatu hari, pada suatu saat nanti, ya, engkau akan membuktikan apa yang saya katakan benar, bahwa ketika engkau menanam kekudusan, menanam kebenaran dalam hidupmu saat ini dan melakukannya sungguh-sungguh bagi kemuliaan Allah, engkau nanti akan melihat hasilnya di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.